Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang benar tapi salah. Masya Allah. Apa yang benar itu? Orang-orang yang mengikuti jalur-jalur hukum, tetapi kemudian dia menyogok, ya jadi salah. Di permukaan kelihatan benar, di pengadilan kelihatan benar, tetapi ada kezaliman. Seharusnya hukum itu intinya adalah keadilan. Tetapi ada pula hukum itu yang intinya merupakan kezaliman, bukan keadilan. Kenapa? Terjadi penyelundupan hukum. Masya Allah. Jadi hukum diselundupkan, disalahartikan. Kayaknya kelihatan seperti benar, tetapi adalah salah. Jangan sampai mau dizalimi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan hati kita dan semangat jihad kita yang tak habis-habisnya harus kita pelihara. Jangan kita jihad untuk diri kita sendiri, tapi masyarakat dan bangsa ini. Kita lihat bangsa kita fakir miskin, kita lihat orang yang terzalimi, kita lihat orang yang sakit, kita lihat orang-orang yang banyak berkekurangan. Nah, sekarang ini tentang kezaliman. Sesuai dengan doa kita, fansurna anil qaumil zalimin. Pada hari raya Idul Fitri, bukankah itu kita selalu membaca takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal muslimun. Jadi sekalipun benci orang yang zalim, orang kafir terhadap perjuangan kita, kita jangan hiraukan, kita harus mohon doa kepada Allah. Karena kezaliman itu sangat pedih, sangat pahit sekali. Tanah-tanah orang yang tergusur, padahal nenek moyangnya semenjak dari zaman dahulu sudah di tanah itu. Tahu-tahu tanahnya dirampok orang lain dengan memakai tangan aparat-aparat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Allahu Akbar. Nah, kita dengarkan bagaimana kezaliman itu masih ada di tanah air. Ya, eksklusif. Kenapa? Eksklusif negeri ini bahaya sekali. Negara ini sangat bahaya. Nah, kita tahu tetangganya PIK 1, PIK 2 itu sangat eksklusif. Nanti kalau ini 100.000 eksklusif, maka mungkin akan dibentuk pemerintahan istimewa. Kita nggak tahu. Politik bisa dibayar. Masya Allah. Nah, ya udah, wilayah semua begitu. Nah, terakhir saya ingin menggugah kepada pengembang, berhentilah zolim. Iya, jangan zalim lagi. Mereka menjual tanah yang dekat laut itu 36 juta per meter. Yang dekat laut, dekat sungai. Yang di tengah-tengah 21 juta per meter. Kalau saya rata-rata berarti harga jual 25 juta per meter. Saya bilang begitu. Belilah tanah rakyat 1 juta. Oke. Sogoklah pemerintah, politisi, aparat 1,5 juta per meter, berarti 15 miliar per hektar. Berarti lebih tinggi sogoknya dari harga tanah kan? Iya. 2,5 juta per meter ongkosnya. Biaya pematangan lahan 2,5 juta juga deh, 5 juta. Oke, 5 juta kali 1,4 karena ada fasilitas sosial 40%. Maka saya perkirakan berarti 6,5 juta rupiah biaya tanah
saya masukkan bunga bank 50%, maka kosnya kira-kira 1 meter itu, karena itu 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Anda jual 25 juta rupiah, berarti Anda masih untung 16 juta. Kurang biadab apa kalian mau membeli tanah rakyat 40-50 ribu? Nah, kurang biadab apa? Masya Allah. Kalau ini dibiarkan, nanti akan datang bencana yang tidak terduga-duga. Sebagaimana di Amerika terjadi bencana kebakaran di Los Angeles. Kemudian di banyak negara di Amerika sekarang ini seperti di dalam kulkas beku. Biasanya tidak seperti itu. Dan kemudian sekarang ini 7 pesawat tempur tercanggih Amerika terjun bebas ke dalam laut. Tidak tahu penyebabnya. Padahal sudah dilayani, diperbaiki oleh ahli teknik yang terhebat di dunia. Kombinasi antara Israel dan Amerika. Masya Allah. Jadi kalau Allah akan memberikan kutukan, itu luar biasa. Tak bisa dihambat oleh siapapun. Karena itu janganlah kita berbuat zalim. Bukankah Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah menjadi laut mati? Los Angeles terbakar, masyarakatnya merasa seperti di dalam api neraka. Kemudian di New York terjadi seperti di dalam kulkas. Jalan-jalan itu di bulldozer, jalan-jalan itu susah untuk dilalui, es-esnya begitu tebal. Masya Allah, apalagi yang akan datang? Apalagi Indonesia ini berada di dalam lingkaran api. Lempengan-lempengan tektonik mudah saja bergerak, di mana mudah terjadi tsunami, angin puting beliung mudah, gempa bumi begitu mudahnya. Masya Allah. Kalau ini kita biarkan dalam kezaliman, kita semuanya kena ini. Kalau kita menjadi setan yang diam, semuanya kena. Masya Allah. Jangan dibiarkan kezaliman. Allahumma ansurna anil qaumiz zalimin. Nah, kembali kita kepada takbir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah itu mampu menghancurkan orang yang zalim itu sendirian, tidak memerlukan tangan-tangan orang lain. Allah sendiri. Karena itu jauhi kezaliman, timbulkan rasa takut. Allahumma saddid samlahum wa mazid jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Tanamkanlah rasa ketakutan, rasa kesakitan yang amat sangat di dalam hati orang yang zalim itu, ya Allah. Allahumma saddid samlahum, ya Allah, pecah belahkanlah persatuan mereka. Wa mazzaq jam'ahum, gagalkan, porak-porandakan itu kekuatan kelompok mereka. Wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, campakkanlah suatu penyakit jiwa, ketakutan yang amat sangat di dalam hati mereka. Ciptakan yang seperti itu, ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, katanya terjadi, maka kerusakan itu pasti terjadi. Masya Allah. Nah, kita dengarkan lagi sedikit. Masya Allah. Anda masih bisa untung. Saya izinkan menyogok, Pak. Bayangkan Muhammad Saidiru mengizinkan menyogok. Masya Allah. Nah, tapi di mana? Itu kan hitungannya sederhana. Karena saya tahu harga tanah. Saya katakan ke mereka, kalau Anda sudah beli tanah rakyat 1 juta rupiah per meter, maka Saidiru berdiri di depan membela Anda.
Tapi kalau Anda zalim membeli tanah rakyat dengan 50.000 rupiah, maka kita, bukan saya hidup berharapan, seluruh rakyat Indonesia akan berharapan Anda terhadap kezaliman Anda yang didukung oleh pemerintah lewat berbagai mana. Itu saya pikir ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi orang-orang yang terhebat, orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang pernah terlibat dalam pemerintahan selama meneliti berkali-kali, dan mereka berani pula, ada yang berani untuk berjihad fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu, berjuang. Jihad ini bukan artinya perang ya, tapi berjuang. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak sekali kejadian-kejadian akhir-akhir ini membuatkan kita bertanya, ada apa ini, ujian hebat apa lagi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian demi ujian selama bertahun-tahun. Nah, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Jangan dinyatakan diri kamu merasakan telah beriman sebelum diuji. Seorang jenderal diuji keimanan kejeneralannya. Seorang gubernur diuji melalui jabatan kegubernurannya. Seorang ustadz diuji melalui keimanan seorang ustadznya. Bagaimana dia berjihad menghalau kezaliman. Nah, yang Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan. Nah, Masya Allah. Yang terjadi seluas-luasnya, Pak. Silakan, Pak. Iya, Bung Refli, sangat luar biasa ini, Bung Refli ya. Ya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Nah, ini suara dari Bapak Gatot Nurmantio juga merasakan kezaliman itu ada. Ustadz-ustadz, buya-buya, semuanya merasakan ada. Bagaimana kita semuanya berlapis-lapis dari segolong-golongan yang paling rendah, menengah sampai yang paling tinggi harus berjihad dengan cara kita sendiri dan akhirnya bersama-sama. Masya Allah. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Bu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Nah, Masya Allah. Nah, itu kekalutan dalam bidang politik yang berkaitan dengan legislatif. Maka kita berdoa kepada Allah, pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif, supaya berusaha menghilangkan kezaliman-kezaliman itu. Karena trias politika, 3 kekuatan itulah harapan rakyat, supaya mereka yang 3 kelompok ini mampu membela nasib rakyat kecil, dan kebijakan-kebijakan mereka membela masyarakat yang terzalimi, yang disebut dengan tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin di dunia ini haruslah berorientasi kepada kemaslahatan rakyat yang terkecil, yang terzalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.